at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sulung sama Kak Devi dan Kak Novi. Yeay, apa kabar Kak Novi? Baik dong. Tetap sukacita? Tetap. Iya. Ya teman-teman, wah masih online juga kita ini kayaknya Kak ya. Iya, kayaknya sampai akhir tahun deh Kak. Ya, nggak apa-apa teman-teman, meskipun tetap online, tetap bersukacita ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita meskipun keadaannya seperti ini. Corona berarti masih belum pergi juga ya. Tetaplah bersukacita, memuji Tuhan karena itu menyenangkan hatinya. Oke. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini Kak. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Siapkan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan terus tambahkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar, dan biarlah kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami mau memuji nama-Mu. Tolonglah kami, tambahkan sukacita supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, hari ini lagunya sukacita Kak. Jadi harus sukacita apa gimana ya Kak ya? Betul, harus sukacita. sukacita. Ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak lagu ini? Judulnya itu Berlimpah Sukacita Kak, tepatnya. Oh, yang ada SUKACITA itu ya Kak? Pinter. Oke. Ya. Pasti bisa itu Kak. Pasti, tapi juga bisa kalau yang ini Kak. Ya. Oke teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap? Oke semuanya silakan berdiri keluar dari kursinya. Yo, semua berdiri ya. Kita mau sukacita sama-sama. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah SUKACITA di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Susu kakak cicita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah susu kakak cicita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di
sukacita, ya. Kenapa kita sukacita, Kak? Karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, kita pasti bisa bersukacita. Apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita tetap sukacita. Wah, Kak Novi, selama pandemi ini, Kak Novi ngapain aja sih di rumah? Kalau Kak Novi biasa masak-masak. Masak-masak. Iya. Bersih-bersih rumah, Kak. Selalu. Oh iya, ya. Baca firman enggak, Kak? Iya dong. Nah. Tiap pagi. Waktu pandemi ini kita punya waktu lebih banyak ya, Kak ya. Iya. Banyak nganggurnya tepatnya ya. Karena sekarang sekolah tinggal klik, nah langsung sampai di rumah. Sampai di sekolah. Mau pulang klik, tutup, sudah di rumah ya. Jadi waktu kita lebih banyak ya, Kak. Iya. Nah, mari kita gunakan waktu kita yang lebih banyak itu, jangan cuma main game dulu terus gitu ya, Kak ya. Karena Kak Dewi kadang juga suka main game ya. Tapi gunakan waktu-waktu itu untuk belajar firman Tuhan yang lebih lagi ya, supaya kita juga semakin bertumbuh dan semakin menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau sudah baca firman gitu terus dibaca aja gitu, Kak ya. Biasanya sih kalau Kak Novi dulu waktu kecil Kak Novi kalau nggak paham, Kak Novi tanya ke mama, ke papanya Kak Novi. Oh gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata artinya seperti ini ya. Nah setelah itu jangan cuma sekedar dibaca, kita lakukan apa yang Tuhan mau sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah. Berbuah apa? Berbuah durian, Kak? Enggak ya. Kita berbuah buah roh ya. Kita sudah pernah belajar buah roh ya di pelajaran sebelumnya, sehingga kalian tahu, oh kita harus punya anak Tuhan, harus punya apa? Oh, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera ya, banyak kesabaran, kemurahan, kebaikan ya. Terus kemarin yang terakhir kita belajar tentang penguasaan diri. Wah, itulah fungsinya kalau kita terus belajar tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke teman-teman, kita pujikan satu lagu lagi, yaitu tentang judulnya apa, Kak ya? Kok lupa, Kak? Ini sebenarnya lagu wajib di kelasnya Kak Lagu Novi. wajib ya? Di kelas mana, Kak? Kak Novi TK. Oh, di kelas TK. Lagu ini selalu dinyanyikan sebelum firman. Ayo, pasti ada yang TK pasti tahu ini lagu apa. Kak Dewi sudah lama nggak di kelas TK ini, Kak. Lagu apa ya? Yang itu loh. Ku buka Alkitab. Oh, I know ya. Lalu ku baca, itu kan? Iya, betul, Kak. Betul. Firman Tuhan, betul? Ada di hati. Oh, oke. Pasti semua sudah tahu ya. Ya, teman-teman, kita pujikan satu lagu ini ya dengan semangat dan sukacita ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi, Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Seru ya Kak ya? Seru. Tambah kangen sama anak-anak, pengen ketemu ya langsung ya, tapi gak apa-apa, sabar dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai si corona itu pergi, baru kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Ya. Apa yang harus disiapkan Kak Novi? Alkitab, terus buku, pulpen mungkin untuk catat. Ya. Dan yang penting linknya Kak. Oke. Pasti anak-anak sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu semua ya. Untuk linknya, kalau belum tahu bisa tanya ke papa mama. Semua sudah disiapkan, tinggal apa Kak? Tinggal diklik. Sudah sampai ke gereja. Ya, oke. Ya teman-teman, selamat beribadah. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, pasti adik-adik bingung ya. Ini siapa ya, kok kayaknya baru muncul ya di channel YouTube-nya GKI Sulung. Nah, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Indra. Kalian bisa panggil Kak Indra ya. Nah, hari ini Kak Indra yang akan membagikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik pada pagi hari ini. Tapi sebelum mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa dulu dong. Kita minta sama Tuhan, biar Tuhan berikan kita hikmat dan hati yang tenang ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik ikuti Kak Indra ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami tenang ketika mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau biasanya seseorang punya mobil yang mewah, mobil yang banyak, rumah yang sangat besar, rumah yang sangat mewah, kemudian dia juga punya banyak duit di bank. Nah, biasanya orang bilang orang yang kaya raya. Kenapa? Mobilnya banyak, rumahnya mewah, duitnya banyak. Ya pastilah dia orang kaya ya. Nah, pagi hari ini Kak Indra juga mau mengajak adik-adik di rumah untuk mendengarkan sebuah cerita tentang seorang yang sangat kaya di dalam Alkitab. Ya, cerita itu terdapat di dalam kitab Ayub pasal 1. Pasti adik-adik tahu lah ya, dari nama kitabnya aja pasti nama orang itu Bapak David. Oh bukan, Bapak Ayub. Betul. Jadi Bapak Ayub ini adalah seseorang yang sangat kaya raya. Dia tinggal di tanah Uz. Adik-adik tahu, dia tuh tidak hanya kaya raya loh, tapi dia juga dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh dan jujur, orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ayub ini mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian dia juga punya budak yang sangat banyak. Budak itu adalah orang-orang yang bekerja untuk Bapak Ayub. Jadi dia mempekerjakan orang-orang seperti itu. Mereka sangat banyak, bukan sedikit loh adik-adik. Bukan hanya itu, tapi dia punya ternak yang sangat banyak. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau orang yang punya ternak yang banyak itu adalah mereka yang sangat kaya raya. Alkitab mengatakan bahwa dia punya domba, lembu, keledai. Nah, masih banyak ternak yang sangat banyak ya.
Jadi pada suatu hari iblis bertemu dengan Allah. Iblis itu adalah yang tidak suka dengan orang-orang yang taat pada Tuhan. Dia selalu aja, kalau misalnya ada orang yang mau taat sama Tuhan, dia selalu aja mau buat orang itu untuk tidak taat sama Tuhan. Dia selalu merecoki kayak gitu ya, gak usah taat, gak usah percaya sama Tuhan. Jadi iblis adalah oknum yang tidak senang kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan. Iblis ini bertemu dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada iblis, dari mana kamu? Apakah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Adik-adik bayangin ya, Allah sendiri yang memuji Ayub. Dia katakan kepada iblis, Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Allah sendiri nih yang memuji Ayub nih. Lalu iblis nih, mulailah dia ya, kalau begitu coba engkau itu Allah ya, coba ambil semua yang dipunyai Ayub itu. Dia masih nggak setia sama Allah, dia masih nggak taat sama Allah, dia masih nggak melakukan perintah Allah. Coba lakukan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Segala yang dipunyai Ayub itu hilang lenyap. Jadi pada suatu hari, biasanya anak-anak Ayub itu mengadakan pesta terus-terus ya. Kemudian pada suatu kali lagi bersantai-santai nih Ayub ya, tiba-tiba datanglah orang-orang yang bekerja kepada Ayub. Satu orang datang. Ayub, Tuhan, kami diserang oleh musuh. Jadi mereka diserang. Orang-orang budak-budak yang lain itu sudah dibunuh sama orang-orang pada waktu itu. Orang-orang yang menyerang budak-budaknya Ayub. Jadi sudah dibunuh. Tinggal satu yang datang kepada Ayub. Lalu datang lagi yang hamba yang budak yang satu. Ayub. Ternak-ternaknya sudah dirampas sama orang-orang. Tinggal saya yang lolos. Ayub kehilangan ternak-ternaknya. Tidak berhenti sampai situ, adik-adik. Yang lebih parahnya adalah ke-10 anaknya, 7 anak laki-lakinya sama 3 anak perempuannya sedang berpesta nih. Tiba-tiba datanglah angin ribut, merobohkan rumah di mana mereka pesta. Dan meninggallah ke-10 anaknya. Wah, gimana ya perasaan Bapak Ayub ya? Saya sudah kehilangan ternak-ternak saya sudah kehilangan budak-budak saya. Sekarang saya kehilangan ke-10 anak saya. Perasaannya gimana? Pasti kehilangan adik-adik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Ayub marah sama Tuhan? Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan kok ambil semua itu dari aku. Tuhan kok mengizinkan itu terjadi sama aku. Aku tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Aku tidak mau taat lagi sama Tuhan. Apakah Ayub berkata seperti itu? Tidak adik-adik. Coba ya, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Ayub tidak marah terhadap Allah. Dia malah berkata seperti ini adik-adik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Alkitab sendiri yang mengatakan loh, kalau Ayub itu tidak menyalahkan Allah. Dia bahkan bilang, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Dia sadar kok, apa yang dia punya itu punya Allah, Allah yang berikan. Jadi kalau misalnya hilang semua, itu bukan salah Allah, karena itu adalah milik Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Allah loh. Dia nggak menyalahkan Allah loh. Di dalam keadaan seperti itu, apakah Allah meninggalkan Ayub? Tidak. Bahkan dicatat ya, Ayub itu bukan hanya kehilangan semuanya, tapi bahkan dia dapat penyakit ya, luka-luka semua seperti itu. Jadi adik-adik, apa yang dialami Ayub itu sangatlah parah ya.
Aduh, kalau Kak Indra di posisinya Ayub gimana ya? Sudah keluarganya diambil, sudah meninggal, ternak saya, budak saya dapat penyakit pula. Tapi apa yang dialami oleh Ayub tidak membuat dia menyalahkan Allah. Allah juga tidak meninggalkan Ayub loh. Bukan berarti karena Ayub kehilangan semuanya, Ayub dapat sakit penyakit, lalu pertanda bahwa Allah tidak sayang sama dia. Bukan. Allah itu tetap setia loh sama dia. Allah tetap sayang loh sama dia. Coba buktinya di mana? Coba kalau Kak Indra boleh kasih tahu adik-adik. Nah, di dalam Ayub 42. Coba ya, adik-adik ya, kalau misalnya mama papa ada, boleh minta tolong dibacakan ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayat 10 kita baca ya, ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat loh adik-adik. Apa sih artinya? Artinya adalah segala sesuatu yang dipunyai Ayub, banyaknya ternak, banyaknya anak, 10 anak itu yang dulunya Ayub punya, sekarang Tuhan menggantikan dengan lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih Kak Indra dari cerita Ayub ini? Yang kita belajar adalah yang pertama, Allah itu setia. Mungkin ya hari ini kita lagi sedih. Kita sedih mungkin karena adik kita sakit, mama papa kita sakit. Kita sedih karena mungkin tidak bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Pasti adik-adik di rumah mungkin merasa bosan ya, karena corona ini. Aduh, Kak Indra nggak bisa kemana-mana, bosan di rumah, sedih nggak selesai-selesai coronanya. Tapi adik-adik tuh harus tahu satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita hari ini merasa sedih, ya, Allah tetap setia kok kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, apa yang kita perlu pelajari adalah kita harus senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan sedih maupun senang. Mengapa? Karena Allah sudah setia loh sama kita. Masa kita tidak setia kepada Allah? Jadi adik-adik, mari Kak Indra ajak adik-adik untuk senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan sedih maupun senang. Oke? Nah, kita sudah belajar dari Ayub ya, bagaimana Ayub setia. Kita juga belajar bagaimana Allah memelihara Ayub. Allah setia kepada Ayub. Kita juga percaya kalau Allah memelihara Ayub, Allah juga memelihara kita loh. Allah juga setia kepada kita. Maka kita juga harus setia kepada siapa? Allah. Harus taat kepada Allah. Harus selalu melakukan perintah Allah. Oke. Cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Tapi tunggu dulu. Kita mau hafal ayat dulu ya. Kita mau hafal ayat dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kak Indra baca dulu sekali ya. Jadi adik-adik sambil mengingatnya di dalam hati ya, di dalam pikiran. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Singkat kok ya ini ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b.
9b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Semoga firman Tuhan hari ini menolong adik-adik untuk semakin taat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena punya Tuhan yang setia kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami dalam keadaan sedih maupun keadaan senang. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menolong kami, memberikan kami hikmat supaya kami senantiasa taat kepada Tuhan. Kami senantiasa memiliki kerinduan untuk melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas ya. Jadi kita mau buat wajah sedih dan wajah senang. Nah, yang kita butuhkan adalah yang pertama, kertas buffalo. Kalau misalnya di rumah nggak ada buffalo, bisa pakai HVS ya. Kalau misalnya pakai HVS, itu setelah buat nanti diwarnai ya, oke. Kalau nggak ada kertas HVS, bisa pakai kertas lipat. Nah, kemudian ada spidol, ada lem uhu. Kalau nggak ada lem uhu, bisa pakai double tip. Ada gunting, sama ada stick es krim. Kalau nggak ada stick es krim, adik-adik bisa pakai kok sedotan ataupun sumpit. Nah, yang mau kita buat adalah yang pertama-tama. Nah, kita buat lingkaran dulu. Ini Kak Indah sudah buat lingkarannya ya. Buat lingkaran, lalu digunting. Wajah senang dulu ya, wajah senang. Kita mau buat wajah senang, itu setengah lingkaran menghadap ke atas ya. Nah, matanya. Oke, yang kedua kita membuat wajah sedih. Setengah lingkaran menghadap ke bawah. Oke, lalu langkah berikutnya adalah kita tempel stick es krim di belakangnya. Pakai lem uhu ya. Kalau misalnya adik-adik nggak ada lem uhu, bisa pakai double tip atau lem yang lainnya. Yang penting dia nempel ya. Ya, disimpan sambil nunggu keringnya. Pasti kalau adik-adik buat mungkin lebih cantik lagi. Nah, apa sih yang perlu kita pelajari dari aktivitas ini? Artinya adalah ketika kita senang, ketika kita sedih, kita harus tetap memuji Tuhan karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Of God, every man, woman, boy, and girl, we were made in the image of God. God so loved that it changed the world. We can change the world. In the beginning, when God made people, He made a boy, He made a girl, gave us dominion
to all